Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi hari ini. Kita mau sama-sama beribadah, kita mau siapin hati kita untuk sama-sama datang sama Tuhan. Sebelumnya, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya sama-sama katakan, amin. Oke, biar lebih semangat yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semangat ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Kita mau semangat memuji Tuhan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mana senyumnya, mana senyumnya? Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan. Semuanya sama lambaikan tangannya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi kita mau bersuka, tersenyum buat Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi nyatakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Buat siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Yeay, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Coba lihat semuanya udah pada senyum? Udah senyum semuanya, udah bersuka cita hari ini? Amin. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Kita mau serius sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu bersama dengan kami, yang selalu memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayangan-Mu. Kau yang menjadikanku sebagai anak-Mu, memanggil-Mu Bapa. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik.
setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita mau lebih lagi nyatakan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menyayangi setiap kami. Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami sehingga kami dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami siap, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi semuanya. Semua dalam keadaan sehat, kuat, diberkati dan memberkati. Pada pagi hari ini kalian tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk dengar firman Tuhan. Oke, duduk yang rapi. Sip. Wah, cakep-cakep, pinter-pinter, hebat. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seseorang yang setia, yang mau dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Tuhan berjanji kepada seorang bapak dan janjinya ditepati. Siapakah dia? Apakah bapak setia? Oh, bukan. Namanya bukan bapak setia. Ternyata bapak itu adalah namanya siapa? Abraham. Ya, betul. Abraham mempunyai seorang istri bernama Sarah. Mereka udah menikah. Abraham dan Sarah itu udah jadi pengantin. Mereka udah menikah. Tetapi apa yang terjadi ya? Iya betul. Sarah yang udah begitu lama menikah dengan Abraham, dalam perutnya belum ada dede aja. Sarahnya nggak ngandung-ngandung. Perutnya nggak gede-gede karena belum ada dede bayinya. Tuhan Yesus belum kasih. Tapi Tuhan Yesus pernah berjanji sama Abraham. Nanti istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki. Menunggu. Tahun ini belum juga mengandung. Tahun ini belum juga mengandung. Tahun sekarang belum mengandung juga. Sarahnya udah mulai kesel. Sarahnya udah mulai nunggunya lama. Katanya aku akan diberi anak, tapi aku belum mengandung aja. Dia bilang sama suaminya, Bapak Abraham, gimana kalau Bapak ingin punya keturunan, Bapak nikah lagi aja Ki. Bapak jadi pengantin lagi aja Ki. Sama budak Bapak yang bernama Hagar. Udah aja, gak apa-apa, ayo nikah lagi aja. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Abraham dan Hagar itu menikah.
menikah lagi dan Sarah udah mulai sedih. Kenapa Sarah mulai sedih? Karena ketika Abraham dan Hagar menikah, tidak lama perut Hagar ada dedeknya. Perut Hagar mengandung, ada dedeknya, Tuhan kasih langsung. Dan ketika Hagar tahu hamil, Hagar mulai sombong. Hagar mulai menghina sama Sarah. Kamu yang udah nikah lama, belum mengandung juga, belum ada anaknya. Aku yang baru menikah, aku sudah mengandung. Sarah mulai sedih, Sarah mulai benci, Sarah mulai kenapa ya, katanya janji Tuhan mau kasih aku anak, tapi sampai saat ini belum ada aja. Aku belum mengandung aja, sedangkan Hagar udah. Ada timbul rasa iri, rasa benci, rasa sebel sama Hagar. Dan pada saat itu, waktu itu lahirlah anak yang bernama Ismail, ya. Dari Hagar lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Ketika itu apakah Tuhan Yesus lupa dengan janjinya kepada Abraham yang akan memberi anak? Lupa nggak ya kira-kira Tuhan sama janjinya? Lupa enggak. Ternyata Tuhan Yesus gak pernah lupa sama janjinya. Walaupun Abraham sudah tua, Abraham sudah jadi kakek-kakek, Sarahnya udah jadi nenek-nenek, janji Tuhan ditepati, janji Tuhan benar. Gak lama waktu mereka udah tua, udah usianya udah jadi nenek kakek, Sarah mengandung. Sarah dalam perutnya ada dedeknya. Dan lama-lama perutnya makin lama makin besar, lahir dedeknya. Nama anaknya dari Sarah yaitu Ishak. Siapa sayang? Ishak. Iya, namanya Ishak. Nah, kan Ismail makin lama makin besar. Ishak juga makin lama makin besar. Mereka main bareng. Tapinya Sarahnya nggak mau. Ishak sama Ismail itu saling sayang, saling peluk-pelukan, saling sayang adik kakak. Tapi Sarahnya nggak mau kalau Ismail dan Ishak itu menjadi saudara dekat, saudara yang saling sayang. Sarahnya nggak mau. Dia bilang ke Abraham, Pak Abraham, aku nggak mau kalau Ismail ada di sini. Aku nggak mau kalau Ismail dekat-dekat sama Ishak, karena nanti bagian Ishak diambil sama Ismail. Udahlah, Hagar sama Ismailnya suruh pergi, suruh jauh-jauh, suruh pindah. Lalu Bapak Abrahamnya sedih. Gimana ya? Ismail anak aku, Ishak juga anak aku. Gimana ya? Abraham lalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa nih yang harus aku lakukan? Kata Tuhan, Abraham, kamu turuti apa yang istri kamu bilang. Sarah bilang suruh Ismail dan Hagar pindah, ikutin aja. Dengan sedih hati, dengan rasa yang sedih sekali, Bapak Abraham bilang, Hagar, Ismail, nanti kamu pindah ya. Besok mulai siap-siap, kamu pindah ya ke suatu negeri, ke padang gurun, kamu pindah ke sana. Padahal Bapak Abraham sangat sedih. Kenapa? Karena Ismail juga anaknya, Ishak juga anaknya. Tapi dia nurut apa yang dibilang sama Tuhan. Keesokan harinya, Abraham mempersiapkan makanan, minuman, bekal buat
Hagar dan Ismail pindah ke padang gurun. Dengan sedih hati dia mempersiapkan itu semua. Tapi Tuhan Yesus ngomong lagi, Tuhan Yesus berkata lagi, Abraham, aku berjanji akan menjagai dan memenuhi semua kebutuhan Hagar dan Ismail. Aku akan memberikan setiap kebutuhannya, aku akan memenuhi setiap kebutuhannya. Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Pada suatu hari mereka udah pindah, udah sampai ke padang gurun. Betul, Ismail dan Hagar itu merasa kehausan, haus dan hampir mati. Ternyata Tuhan tahu, dia mengirimkan malaikatnya untuk memberikan minum kepada Hagar dan Ismail. Jadi mereka tidak pernah kehausan. Dan Tuhan selalu menepati janjinya ya. Waktu itu Abraham dan Sarah belum punya anak. Tuhan berjanji akan memberi anak. Betul, Tuhan Yesus tepati. Waktu Hagar dan Ismail disuruh pindah, Tuhan Yesus akan menjaga selama kehidupannya. Betul, Tuhan Yesus tepati. Ketika mereka kehausan, Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk memberikan minum sehingga mereka tidak mati. Nah, Tuhan Yesus itu, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau dengar, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menepati janjinya. Demikian Tuhan Yesus juga akan menepati janjinya kepada kita. Apa sih? Tuhan Yesus selalu menjagai kita, Tuhan Yesus selalu memberkati kita, Tuhan Yesus selalu menolong kita walaupun kitanya lagi sesek, lagi aduh. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita, dia selalu memberkati kita. Walaupun kita kadang-kadang nakal, kadang-kadang suka membuat mama kecewa, kadang-kadang suka membuat teman kecewa, kadang-kadang kita pengen barang orang lain, kadang-kadang kita pengen apa yang orang lain punya, kita diam-diam ambil. Tapi Tuhan Yesus tetap setia, Tuhan Yesus tetap menjaga dan mengampuni. Tapi nggak usah diulang lagi ya. Kalau misalnya Tuhan Yesus sudah mengampuni, diulang lagi, yang nggak boleh ya. Kalau udah misalnya udah berbuat dosa, udah salah, minta ampun dan tidak diulangi lagi. Oke, yuk sebelumnya sesudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau mengucap syukur. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk penjagaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, yang selalu memberikan jawaban, yang selalu memberikan janjinya tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan janjikan kepada kami, Tuhan Yesus selalu tepati. Tuhan Yesus selalu memberikan jalan keluar atas kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin belajar lebih setia, kami ingin belajar lebih mau dengar-dengaran apa yang Tuhan Yesus bilang. Dan kami juga mau belajar untuk lebih taat lagi kepada perkataan mama dan papa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, cerita itu ada di Alkitab di Kejadian 15 ya, di Kejadian 15, Kejadian 16. Kalian boleh baca, yang udah bisa baca boleh baca sendiri ya, di Kejadian 15, di Kejadian 16 tentang janji Tuhan kepada Abraham. Dan seperti biasa, kalian persiapkan persembahan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan, lalu dikumpulkan, dan setiap akhir bulan atau awal bulan kakak leader akan mengambil ke rumah kalian masing-masing ya. Tugas hari ini kalian boleh berdoa, meminta sesuatu sama Tuhan. Misalnya, Tuhan Yesus, aku mau jadi anak pintar Tuhan. Tuhan Yesus, aku menjadi anak yang setia.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, kalian boleh minta berdoa, minta janji kepada Tuhan dan Tuhan Yesus akan menepati sesuai kehendaknya. Oke? Sip. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.